Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pembelajaran PAI hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan videonya dihidupkan, suaranya dihidupkan. Bantu Pak Rahmat kita berdoa bersama-sama di pagi hari ini. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam Muhammadin warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita agar kita mengerti apa yang kita pelajari ini dan menambah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih tadi yang sudah membantu Pak Rahmat membaca doa bersama-sama. Langsung kita masuk ke soal halaman. Halamannya nggak ada. Nomor 25. Langsung. 25. Ya, baik. 25. Jawabannya apa, Pak? Langsung jawabannya A. Wah, cepat. Kenapa? Itu mudah soalnya. Ya, soalnya mudah. Nggak perlu jelaskan. Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati, itu toleransi. Jelas. Kalau ada kata-kata seperti itunya, kata kuncinya saling menghormati, saling menghargai, udah itu pasti toleransi. Titik. Kalau amanah, jujur biasanya ya. Kalau sedekah dengan ikhlas, sedekah infak itu mesti sambungannya dengan ikhlas. Jadi udah jelas. Ada kata kuncinya. Jadi sudah jelas. Langsung nomor 26. Pak Rahmat ulangi. Nomor 25 jawabannya. Pak Rahmat tulis. Nomor 25 jawabannya A. 26. Nah, ini kemarin sudah dibahas. Sunnah wudhu dan rukun wudhu. Sekarang Pak Rahmat tunjuk salah satu anak. Tolong dijawab. Yang jawaban nomor 26 adalah Mas Iqbal. Ada? Ada Mas Iqbal? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada, ya udah dibantu sama Mas Faro. Mas Faro, jawabanmu apa? Yang 26? Ketentuan apa? A. A. Baik, kita simpan jawabannya Mas Faro A. Kita simpan. Satu lagi kita minta bantuan kepada Mbak Zid nih. Jawabanmu apa, Nduk? Yang nomor 26. Nomor berapa, Pak? 26. 26. A, B, C, D. Ayo. C. Oke, Cirebon. Baik, ada 2 jawaban ternyata. Satu lagi, Mas Gozi. Mas Gozi, halaman 26. Jawabanmu apa, Le? Yuk. C, Pak. C sudah, baik. Ini Mas Waro, C. Mbak Zid nih, C. Mas Gozi, C. Sekarang kita cek. Oh, Faro A, ya. Ya, baik. Pertama, ketentuan wudhu tersebut yang termasuk sunnah wudhu. Berarti yang bukan pokok. Apa yang pokok? Pertama, niat. Ini ya, membasuh sunnah atau wajib? Sunnah, basuh tangan. Yang wajib mana? Membasuh muka. Itu wajib, berarti masuk. Nah, berarti kita langsung tahu. Membasuh tangan, kumur-kumur itu termasuk sunnah. Berarti yang nomor 2 itu kemungkinan sudah sunnah. Berarti yang ada nomor 2-nya kita hilangkan. Berarti tinggal ada yang A,
sama yang nah, di situ perbedaannya angka 1 dan angka 6. Wih, jelas jawabannya. Sudah jawabannya. Ya, 26 apa? Jawabannya. Ayo. Yang sunnah. Jelas. Yang betul adalah C ya. Baik. Yang C dah jelas. Karena itu yang sunnah. Tadi kalau ditanya yang bukan sunnah, yang ditanya itu wajib, jawabannya berarti niat nomor 1, 3 membasuh muka, 4 membasuh tangan sampai siku. Yang terakhir bukan membaca doa setelah wudhu, tapi tertib. Membaca doa setelah wudhu itu juga sunnah. Terus mengusap telinga itu juga sunnah. Tapi kalau mengusap kepala itu wajib. Baik. Nomor 26 jawabannya C. Sekarang 27. 27 ini juga pasti anak-anak sudah tahu. Mana yang betul. Pasangan yang tepat pada gerakan sholat terdapat pada nomor yang 27 jawabannya A. Pak, lanu. Nah, ini kok ada 2, Pak. Subhanallah wa bihamdi. Satu lagi. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang betul yang mana, Pak? Dua-duanya betul. Yang betul itu yang tidak sholat. Ya. Dua-duanya betul. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Lebih baik kemana, Pak? Dua-duanya lebih baik. Yang enggak lebih baik atau yang tidak baik? Yang enggak sholat. Yang sholat tanpa sujud. Nah, itu yang salah. Ada enggak ada sujudnya? Harus ada sujudnya. Ya, 27 jawabannya A. 28. Nah, ini udah kita sering dengar bacaan lafaz zikir berikut ini. La ilaha illallah. Sudah sering kita dengar. Jawabnya mati ada Tuhan selain Allah. Sudah. Pak, lah aku jawabnya salah. Kok salah? 28 jawabannya D. Pak, lah kalau misalnya Allah Akbar, Pak. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kalau subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, kalau astagfirullah, Pak. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah aku. Jadi macam-macam. Astagfirullah maksudnya apa? Istighfar. Subhanallah, tasbih. Ya. Jadi anak-anak sudah sering seperti ini, tapi jangan lupa. Sering aja. Ya, didengarkan. La ilaha artinya apa? Tidak Tuhan selain Allah. Kadang mau juga tadi enggak. La ilaha illallah bisa subhanallah, bisa astagfirullah, bisa alhamdulillah, atau bisa yang lainnya. Terus lanjut nomor 29. Ayatnya paket 2 ini agak mudah. Karena sering kita temui. Paling nanti agak sulit itu ketika masuk ke bagian wali, terus ke bagian Ashabul Kahfi, karena itu merupakan materi terakhir di kelas 6. Nah, dan nabi-nabi itu paling nabi-nabi tertentu yang mungkin kita sudah lupa ceritanya atau kisahnya. Nah, kita diingat-ingat kembali. Bacalah kisah-kisah nabi supaya kita ingat. Ya. Kemudian baca juga yang sering keliru itu antara sunnah wudhu sama tadi rukun wudhu itu juga dibaca. Ya, anak-anak. Baik, 29. Nah, Sanas rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Kebiasaan baik tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Sanas menjadi takut apabila hendak berbuat dosa. Nah, ini gampang. Hikmah sholat yang diambil dari cerita tersebut adalah gampang. Apa? Sudah jelas. Melaksanakan sholat 5 waktu biasanya baik tersebut berpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya. Apa 29? Jawabannya A. 29 jawabannya A. Kenapa A? B, di situ tidak ada menjelaskan tentang kesehatan. C, sama itu tentang kesehatan. D, sholat itu yang apa? Betul, tapi yang dimaksud hikmah. Hikmah itu pelajaran yang kita ambil dari suatu peristiwa. Nah, kalau sholat itu yang agama, itu penjelasan. Ya. Itu bentuknya suatu yang agama. Jelas. Ya. Itu nomor 30. Nah. Baik.
Kalau ada nomor 30 terus ada gambar seperti ini, gambar wudhu, gambar sholat, terus suruh mengurutkan gambar, cara yang paling mudah adalah kamu lihat yang paling depan sama gambar yang paling belakang. Gambar yang paling depan, kalau wudhu mesti cuci tangan. Yang terakhir, mesti membasuh kaki atau berdoa. Nah, berarti kamu mencarinya, yang ada nomor satu. Nomor yang cuci tangan itu yang paling depan, yang kaki dilihat paling belakang. Nah, Pak Arwad langsung gampang. Jawabannya mana Pak? B. Kenapa B? Karena nomor 5 itu cuci kaki pasti terakhir sendiri. Karena nomor 5 itu cuci kaki, gambar cuci kaki itu terakhir sendiri. Ya sudah, jawabannya 30B. Jangan terlalu kamu lihat diurut ke 1, 2, 3 itu akan lama. Karena PAI itu kadang jawabannya simpel, kadang jawabannya buajake panjang banget. Kayak yang seperti pertemuan kita kemarin, mau Pak Romat ringkas jawabannya ternyata nggak bisa diringkas. Mau Pak Romat ringkas lagi ternyata nggak bisa diringkas. Ya, kadang harus kita membaca dulu, baru kita bisa mengerjakan soal. Pokoknya kalau yang ada gambar seperti ini, kamu tentukan gambar yang paling akhir sama gambar yang paling pertama. Kemudian kamu lihat di opsi jawabannya. Letakkanlah yang gambar paling awal itu di awal, yang akhir di akhir, langsung ketemu nanti akan jawabannya akan ketemu langsung. Nomor 31 sekarang. Tadi 30B, sekarang 31. Baik, 31 sekarang. Nah, bulan Ramadan jelas. Bulan Ramadan itu ada beberapa peristiwa. Iktikaf, berdiam diri di masjid. Terus puasa Ramadan, tarawih, tadarus. Itu ada zakat fitrah, ada. Ini banyak beberapa peristiwa di bulan Ramadan. Nah, itu peristiwanya. Dan yang lainnya Isra Mi'raj juga ada. Nah, pertanyaannya, kalau kita ketika membaca soal itu ternyata tidak langsung bisa kita tanggap atau kita tahu pertanyaannya, mau nggak mau kita harus membaca soalnya. Nama amalan ibadah tersebut, wah nama apa amalannya? Ya, kita nggak tahu, makanya harus mau nggak mau kita harus membaca. Pak Romat singkat, Pak Romat garis bawahi yang langsung di kisi-kisinya. Wah, di antara amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, baris kedua, agak tengah, sebelah kanan. Di antara amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran secara bersama-sama. Nah, nama amalan ibadah tersebut adalah tadarus. 31C. Sekarang 32. Walah, tinggal 8 lagi selesai. Nanti tanya-tanya ya. Baik, 32. Pertanyaan tersebut termasuk hikmah puasa pada nomor. Nah, ini perlu dicerna dengan baik-baik. Pak Rahmat mau tanya lagi sama anak-anak ini. Yuk, sekarang minta bantuan. Pak Rahmat seneng nama Mas Rasid. Ayo. Mas Rasid, cek suara. Jawabanmu apa oleh 32? Denpasar. Nggih. Bantul. Denpasar. Denpasar, baik. Rosid. Minta bantuan lagi satu. Mbak Hanifah. Mbak Hanifah. Sudah ada suara Mbak Hanifah? D. D juga, ya. Baik, D juga. Mbak Hanifah D dengan Mas Rosid. Mana sudah ada 2D, kita cocokkan. Benar atau bukan? Yang pertama, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menanamkan solidaritas sesama muslim. 2. Menghasilkan sifat bakhil. 3. Membiasakan kejujuran dimanapun berada. 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Melatih memahami perbedaan. 6. Menjaga kesehatan alat pencernaan. Hikmah puasa. Nomor 1 itu bisa. Karena ketika kita
menanamkan solidaritas sama muslim itu bisa, tapi masih kurang tepat. Kalau Rahim itu betul. Kenapa? Ketika puasa, coba sekarang masjidnya rame enggak? Rame. Tarawih subuhan rame. Zuhur asar rame, alhamdulillah. Ngaji dari masjid. Itu malah menjaga silaturahim. Yang betul itu harusnya. Nomor 1 bisa tapi kurang tepat. Yang nomor 2, menghilangkan sifat bakhil. Bakhil itu apa, Pak? Jelek, buruk. Nah, itu berarti termasuknya bisa. Ya, bisa, Pak, bisa. Tapi kita simpan dulu. Simpan dulu. Terus nomor 3, membiasakan kejujuran dimanapun berada. Ini juga hikmah jelas kalau puasa. Kenapa? Pas puasa, hormatnya siapa kira-kira berani berbohong? Kan nggak pada berani. Waduh, nih ngapusi, dosanya tambah akeh. Mau pahala dikali lipatkan, mau kita berbohong, dosanya tambah akeh ketika bulan puasa. Atau nilai puasa kita akan berkurang kalau kita berbohong. Nah, makanya nomor 3, ini cocok. Simpen nomor 3. Berarti ada nomor 3-nya. Kemungkinan itu jawabannya. Kita cek. Hanya B dan D itu yang ada. Nah, kita cari lagi. Kalau nggak B, kalau nggak D. Sekarang nomor 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jelas. Nih puasa itu waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah. Terus ingat salah satu sahabat Rasulullah itu, dia itu selama 11 bulan dia kerja terus, kerja keras terus, hanya untuk ketika bulan puasa dia nggak kerja sama sekali, libur khusus 1 bulan tersebut dia nabung selama 11 bulan, nabung selama 11 bulan. Untuk apa? Untuk menyiapkan bulan Ramadan, Masya Allah. Bayangkan, menyiapkan 11 bulan dia bekerja itu hanya untuk menyiapkan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, dia tidak kerja sama sekali. Dia dan keluarganya itu fokus untuk beribadah kepada Allah. Bayangan. Pak Jauh, luar biasa sahabat-sahabat Rasulullah itu. Ibadah mereka luar biasa. Makanya mereka dijamin surga tuh Muhammad gak kaget. Karena ibadah mereka tuh, wah, Muhammad tuh gak bayangan semangatnya itu ketika beribadah luar biasa. Keren pokoknya. Yang patut kita contoh adalah itu. Lanjut. 5. Melatih memahami perbedaan. Bisa masuk, bisa enggak. Tapi ini lemah. Walaupun bulan puasa itu kita sedekah kepada siapapun, berbuat baik kepada siapapun. Tapi ini untuk hikmah bulan puasa kurang tepat. Berarti yang nomor 5, keliru. Udah jelas. Nomor 5, salah. B berarti salah. Berarti betul Mas Rosid dan Mbak Hanifah. Nomor 32 jawabannya D. Ingat ya, hikmah itu adalah pelajaran yang kita ambil dari suatu peristiwa. Pelajaran. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari peristiwa tersebut. Nah, lanjut. Sekarang 33. Terima kasih tadi Mas Rasid dan Mbak Hanifah. Di slide yang lainnya, Pak. 33. Wah, panjang banget ya Allah. Kisah berikut yang merupakan kisah Nabi Idris alaihi salam. Wah, ini yang nggak ngerti, Pak, lah kuki lali, Pak, kisah Nabi Idris. Nggak apa-apa. Nanti kita seleksi satu-satu. Kita seleksi satu-satu. Ya. Sambil nunggu share screen. Taroma juga lihat buku di sini. Nah, nomor A, alhamdulillah. A. Baik, nah, Nabi ini adalah manusia yang pertama kali. Ya, jelas bukan Nabi Idris, berarti salah. Nabi ini adalah manusia yang pertama kali. Jelas bukan Nabi Idris, itu Nabi Adam. Jelas, Nabi Adam bersama istrinya Hawa. Istrinya Hawa kan Nabi Adam. Berarti nomor A. Huruf pilihan A salah, jelas. B, seorang ini walaupun kita nggak tahu kisah Nabi Idris, tapi kita bisa memahami dari kisah yang lainnya. B, seorang nabi yang memiliki usia yang sangat panjang. Wah, siapa ya? Akan tapi pengikutnya sangat sedikit. Ayo, siapa yuk? Wah, Nabi Yunus Pak yuk. Coba dicek lagi. Bahkan anak dan istrinya pun membangkang. Nabi Yunus itu anak istrinya nggak membangkang. Di kisahnya itu tidak diceritakan anak dan istrinya.
Dikisahkannya dimakan ikan paus, bukan berarti. Siapa yo? Kemudian menurunkan azab bagi kaum yang membangkang berupa banjir besar. Wah, lah ini beliau dan orang yang beriman selamat dengan menaiki kapal yang besar. Nabi Nuh ternyata. Kapal besar banjir Nabi Nuh. Wah, berarti B juga bukan. Tinggal C sama D. Cek lagi. Namanya berasal dari kata darasa. Artinya belajar. Siapa ya bener ya? Beliau dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Diberi macam-macam pengetahuan mulai dari merawat kuda dan seterusnya. Mungkin Nabi Idris kita simpen, Pak Rahmat juga bingung siapa ya? Kita simpen dulu yang C. Yang D kita pastikan. Nabi yang keempat, ia adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Oh, ada Nabi Nuh. Ia diutus oleh Allah kepada kaum Ad yang terletak di Al-Ahqaf. Kaum Ad merupakan kaum yang kaya dan kuat. Mereka memiliki kepandaian membuat bangunannya megah-megah. Mereka juga memiliki keahlian mengolah tanah. Namun mereka bersifat sombong, tidak bersyukur. Nah, ayo. Siapa? Masih Pak, masih belum tahu, Pak. Oke. Dia menyembah berhala, akhirnya mereka mendapatkan azab Allah berupa angin dan badai pasir yang dahsyat. Apa ya, Pak ya? Nabi apa ya? Ayo. Apa Pak Jono? Hah? Nabi apa yo? Nabi Hud, betul Pak Jono, top. Nabi Hud berarti jawabannya adalah yang C, darasa itu Idris. Karena sebelum Nabi Idris tahu nggak Nabi siapa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Gozi tahu nggak sebelum Nabi Idris? Hah? Apa nih? Nggak tahu? Ayo sebelum Nabi Idris, ini Nabi Idris itu diangkat menjadi raja. Karena apa? Karena belajar. Yang angkat siapa? Ayo. Nggak ada. Buat PR. Buat PR. Nanti Pak Rahmat di chat, Pak, jawabannya ini. Wah, tak kasih nilai tambah. Wah, nilai tambah terus pokoknya. Dah, lanjut. Nah. Nabi Adam. Nabi? Saya jawab, Nabi siapa? Nabi? Nabi siapa ya? Wah, nggak ada suaranya lagi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Lupa. Sebelum Nabi Idris itu kan rakyat biasa. Nabi Adam sebelum Nabi Idris. Diangkat menjadi raja. Karena dia suka belajar pinter. Jadi sayembara. Siapa yang bisa menandingi? Ada? Nggak ada ya sudah. Dicat aja. Wis, PR. Ya. Nanti para kasih tahu. Ya. Sip. Nomor 34. Hah? Siapa? Mbak Isa nih sore. Nabi? Oh enggak, itu tuh pertanyaannya raja sebelum Nabi Idris. Nabinya. Nabi. Rajanya juga nabi. Rajanya juga nabi. Oh, Nabi Adam. Bukan. Belum tepat. Dah nanti PR ya. Silakan di chat Pak Rahmat jawabannya apa. Cepet-cepetan. 3 orang pertama. Ngechatnya di HP Pak Rahmat aja atau nanti chat terakhir. Ya, 34. Langsung. 34. Nah, alangkah beratnya ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nek udah Ibrahim sama Ismail itu tentang korban, tentang akidahnya atau tentang saking kuatnya imannya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, atau tentang ikhlasnya
mereka menjalani perintah Allah, yaitu tentang yang ketika Nabi Ismail dikorbankan. Intinya tentang itu. Dan betapa sabarnya Nabi Ibrahim. Langsung kita coba jawabannya. Wah, ini nggak bisa. Teladan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut harus dibaca. Ya, maklumat singkat. Nah, Nabi Ibrahim diberitakan oleh Allah sebenarnya melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Wah, ini sudah. Berarti sudah jelas menyembelih putranya. 34 jawabannya apa, Pak? Tidak perlu ragu, tidak perlu ragu berbuat apa saja tanpa memikirkan akibatnya. Salah. B, berani membantah kedua orang tua. Keliru. Wah, malah berani membantah, rasa masuk surga itu sudah ditutup. Yang berarti bantah orang tua itu surga itu sudah ditutup. Kok bisa, Pak? Karena surga itu di telapak kaki orang tua, khususnya ibu. Dan ridho Allah itu di mana? Di ridhonya orang tua. Kalau udah orang tua udah gak ridho, nah, Pak, kadang orang tua aku itu nyuruh aku tuh gini. Wah, aku tuh gak apa-apa, diikuti saja. Kalau masih mampu diikuti, masih kuat diikuti, masih sanggup diikuti, karena tujuan orang tua itu pasti baik intinya. Tapi kita belum bisa menilai atau kita belum bisa memahami apa yang orang tua inginkan. Pak, lu aku mulai sekolah, terus les, terus sinau Pak, terus lah kesel ya Pak. Loh, karena orang aku tuh main. Misalnya. Tapi tujuan orang tua apa? Supaya kamu itu besok ketika kamu besar, ketika kamu menjadi orang dewasa, kamu sudah mempunyai bekal yang banyak. Orang tamu jadi nggak khawatir. Atau ketika kita dioyak subuh dioyak kontangi, sholat subuh, isuk dioyak kon duha, zuhur dioyak meneh. Dadak dioyak terus Pak, misalnya. Karena supaya orang tua tuh tujuan orang tua supaya kamu tuh menjadi anak yang solih. Iya, ketika di hadapan orang tua menjadi solih. Coba kalau keluar, main ke temanmu. Atau ketika kamu besok besar kuliah, atau ketika kamu besok besar bekerja di seberang laut sana atau pulau sana. Yuk, misalnya cuma masih satu Indonesia, nek kerja di luar negeri. Tapi kalau orang tua yakin anakku soleh, insya Allah orang tua ketika besok anak-anak itu pergi meninggalkan orang tua kan yakin insya Allah anakku soleh, insya Allah akan melindunginya. Udah yakin, ketika apa? Yakin apa? Dari kecil. Nah, coba anakku kadang ngeyel, kok sinau wegah, sholat aras-arasan, waduh. Kok tiba-tiba besok nemu, Bu, aku harap nenganu Bu, neng Jepang, harap kuliah. Wah, ya mikir, percaya gak yo, kok ibadahnya kepiye, iya kan? Pergaulannya gimana? Coba kalau ketika kecil, wes solihah, Bu, aku harap Jepang, berangkat le. Oh, jelas. Ibu yakin, ayah yakin, ketika kamu di sana kamu akan bisa menjaga diri, kamu akan menjaga ibadahmu, akan menjaga pergaulanmu. Nah, tapi kalau udah nggak punya landasan, nah itu dia. Kenapa orang tua itu selalu menyuruh kita untuk berbuat baik, sholat, les dan sebagainya terus diikuti. Wis bentuk hormat kita, menghargai kita kepada orang tua. Lanjut, nomor 34. Ayo, siapa yang suara dihidupkan? Tak tanya ini siapa yang suara dihidupkan. Belum suruh menghidupkan, dihidupkan. Siapa ini? Ayo. Tak tanya nanti. Baik, nomor 34. Jawabannya apa, Pak? Oh, belum ya? Percaya bahwa mimpi akan menjadi kenyataan. Itu juga salah. Ada yang bilang mimpi itu bunga tidur. Ada yang bilang juga, bukan bilang juga sih. Al-Quran menyatakan bahwa ketika kita tidur, roh kita itu diangkat sama Allah. Nah, diangkatnya ini dikembalikan lagi atau enggak? Pertanyaannya itu. Diangkat sama Allah kemana-mana pergi, ya itu bermimpi. Bisa juga mimpi itu menjadi kenyataan, bisa juga tidak. Atau bisa juga mimpi itu sebagai dejavu. Akhirnya aku pernah ngalami ini ya. Nah itu juga mungkin seperti itu. Karena itu kuasanya Allah. Nah, berarti yang paling tepat adalah D, selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh kepada orang tua walaupun berat. Bayangin kita jadi Nabi Ismail, tak boleh ya.
Wah, monggo Pak. Waduh. Kita bayangin kayak gitu loh. Silakan ya. Boleh nggak apa-apa ya? Wah, ya Allah. Itu nih Nabi Ismail ada kita. Mana? Pak, ayo tukang kerupuk. Itu tukang kerupuk lagi. Tukang kerupuk. Wah, saya ya, lagi ngegame ya. Tanggung ya iki ya. Wah. Cepet dilone ya. Mang menit setengah jam lagi makan. Segone wis entek sudah saya makan lagi tebas kerupuk. Wah, ya Allah, sabarnya orang tua kita. Luar biasa ya orang tua kita. Lanjut 35. Perhatikan kisah berikut. Allah menguji ketaatan Nabi Ayub dengan berbagai macam ujian. Namun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut tidak membuat Nabi Ayub malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku terpuji yang sesuai dengan kisah tersebut adalah 35. Jawabannya apa? Jawabannya itu D. Semangat bangun pagi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Udah jelas. Selalu sabar menghadapi segala musibah. Betul. Kenapa aku nggak C, Pak? Lihat. Sebenarnya kalau masuknya yang 35 itu yang paling bagus itu jawabannya C. Tapi kenapa kok D? Nah, kenapa kok D? Karena di situ jelas berbagai macam musibah tapi selalu nah di sini loh. Berikan tersebut tidak membuat Nabi Ayub malas beribadah. Yang dibahasnya di situ bukan cobaannya, tapi ibadahnya. Pak, aku jawab C, betul. Jadi nek Pak Rahmat yang buat soal, betul. Nek Pak Rahmat yang buat soal. Tapi ketika itu orang lain atau mungkin dinas, tetap salah. Kenapa? Karena mereka melihatnya sesuai konteks. Kalau bahasa itu bahasa Indonesia. Wah ini pelajarannya Bu Tuti bahasa itu sangat penting. Sama pentingnya juga matematika sama IPA. Karena bahasa itu memahami konteks itu harus jelas. Karena ini ibadah, berarti jawaban tentang ibadah. Karena itu menerima musibah, sabar. Jawaban itu sabar, tabah. Nah, ya, jawaban 35, jawabannya D yang betul. Kalau ada yang salah nggak apa-apa. Itu. Baik. Nabi Ayub itu luar biasa. Diuji, orang pertama orang kaya. Ladangnya banyak, ternaknya banyak, anak-anaknya banyak. Satu persatu diambil sama Allah nikmatnya. Dari ternaknya mati, ladangnya kena kemarau terus nggak bisa panen, anaknya ketika gempa juga yang meninggal, terus kemudian sakit, kulit, akhirnya istrinya juga ditinggalkan, tapi dia masih taat kepada Allah. Lanjut 35. Jawabannya D. 36. Ganti 36. Nah, di situ kedarat, Pak, sunan-sunan lagi. Dan ini paling gampang jawabannya. Apa Pak jawabannya? Yang jelas jawabannya itu B, Sunan Kudus. Peninggalannya Masjid Kudus, Menara Kudus. Sudah. 36 jawabannya B. Enggak usah pusing. Nah, Sunan Giri, Masjid Sunan Giri itu jawabannya Sunan Giri. Udah. Ya. Mungkin perlu dicatat besok, mungkin Pak Romat akan buatkan tambahan materi ketika kita bertemu lagi tentang Sunan. Pak Romat akan sedikit mungkin bahas tentang Sunan, okay? Supaya peninggalan-peninggalannya. Kemarin tanya Pak, Molimo apa? Kemarin sudah jelaskan sama Mas Adnan. Molimo itu oleh Sunan. Ayo siapa nih yang tahu? Molimo kemarin ajarannya Sunan siapa? Betul, Sunan Ampel. Sip. Molimo itu moh madat. Madat itu kalau zaman dulu itu narkoba. Narkoba tapi bukan narkoba bentuk sekarang. Ya, mungkin tentang narkoba. Kedua, mau medok, nggak mau bermain perempuan. Mau judi, nggak mau judi. Mau maling, nggak mau maling. Yang terakhir, mau apa? Ayo, Pak Romat. Pak Romat ulangi. Ayo satu lagi apa Pak Romat? Ayo lupa. Mau madat, nggak mau nggak mau narkoba atau kecanduan. Nah, mau judi, nggak mau berjudi. Mau maling, nggak mau mencuri.
mau judi itu mau main. Satu lagi itu mau apa? Tuh Pak Romat lupa lagi. Nek baca tulisannya Pak Romat ingat. Ayo bantu Pak Romat. Ayo. Ada 5. Sudah jalan sudah napel. Oh ya, yang terakhir Ulangi, betul. Pak. Hah? Apa? Ulangi. Nah, ulangi ya. Nggak Ada jelas. Yang udah Pak Romat disebutin ingat apa? tempat. Dibantu. minum. Moh mada. Oh tadi siapa mau minum? Betul. Yang terakhir itu moh bukan minum, moh ngombe bahasanya. Ya, ulangi ya. Moh madat. Madat itu kecanduan narkoba. Nggak mau. Karena ternyata narkoba itu nggak zaman sekarang aja anak-anak. Zaman dulu itu untuk meruntuhkan suatu kerajaan. Meruntuhkan suatu kerajaan loh. Dengan meruntuhkan suatu kerajaan itu salah satu siasatnya meracuni para pemuda-pemuda atau para prajurit tentang narkoba. Bayangkan loh. Perang itu ternyata menakutkannya seperti itu. Perangnya enggak pedang-pedangan toh. Karena cara merusak suatu negeri itu dengan cara narkoba. Kok narkoba sebanyak-banyaknya, pemuda wis do kecanduan, sudah mereka setelah kecanduan, mereka tidak akan produktif lagi. Wis nggak mau lagi dia berinovasi, nggak mau lagi bukan kerja wis sak tekane sementing iso tadi. Berbahayanya candu itu seperti itu, narkoba itu seperti itu. Barang kecil tapi berbahaya. Bisa merusak suatu negara, ya. Padat, mau main atau judi, nggak mau berjudi. Judi itu udah dulu sekarang banyak macam-macam. Sekarang ada judi online. Hati-hati, jangan tertarik dengan ini. Apalagi game juga. Game itu bisa menjual atribut juga. Hati-hati ya. Terus nggak mau. Ya. Terus yang ketiga, apa tadi? Mau maling, nggak mau mencuri. Ya, mau medok itu bermain perempuan. Karena zaman dulu itu, kalau memaaf kepada perempuan juga, perempuan zaman dulu itu kalau ketika terlalu karena dulu tuh nggak ada KUA, nggak ada catatan Romat sudah menikah sama si A, nggak ada catatannya, nggak ada KTP-nya. Jadi kalau Romat nikah sama si A, besok pindah ke tempat lain, Romat nikah lagi. Nah, ini ke tempat lain, pindah lagi, nikah lagi, pindah nikah, seperti itu. Karena nggak punya KTP. Zaman dulu tuh nggak ada KTP, nggak ada identitas. Identitasnya bagaimana? Cuman mengenal aja. Kayak tonggoku, udah. Kayak pendatang baru, udah gitu toh. Nah, jadi kalau aku belum nikah, ya nggak apa-apa, nggak ngerti. Nah, sekarang kan nggak bisa, belum nikah, KTP-nya sudah menikah, nggak bisa kalau sekarang. Yang terakhir adalah mau ngombe, tidak mau minum minuman keras. Kalau pernah dengar ceritanya sahabat, dia tuh mau mau insaf sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku ki pingin masuk Islam, mau aku urung iso ninggalke ngombe oleh ora? Jawabannya. Boleh enggak? Kata Rasulullah. Tapi aku belum bisa meninggalkan hal-hal jelek. Kata Rasulullah, masuk Islam saja. Ya, tapi ada tapinya Rasulullah. Kamu tidak boleh berbohong sama aku. Jawabannya. Kamu tidak boleh berbohong. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, dia masih mabuk-mabukan sebagainya. Setelah itu mau ketemu Rasulullah. Tuh, aku ini janji Rasulullah ya. Ingat orang kalau sudah berjanji itu walaupun dia orang kurang baik tapi ditepati. Aku janji Rasulullah, oleh ngapusi. Aduh, saya kira ketemu sih. Supaya ketemu nih. Masa besok ketemunya mau main judi. Aduh, harus judi ya. Kok ketemu Rasulullah? Kalau tidak kayak kamu judi enggak? Masa aku jawab iya. Aduh, enggak berani. Ya, mau ngambil minuman keras. Aduh, aku ketemu Rasulullah. Nek pas ketemu Rasul ditekoi, kamu minum minuman ya? Nah, kepenak aku jawabnya. Enggak jadi lagi. Terus mau main perempuan. Ketika mau main perempuan, aduh, di jalan aku kepapasan Rasulullah nanti. Nek ditekoi, aku ora kepenak. Akhirnya apa anak-anak? Dari kejahatan yang dia lakukan, perbuatan yang dilakukan, enggak jadi dilakukan semua. Akhirnya berdiri salah satu sahabat yang taat. Keren kan ternyata. Jawabannya, boleh masuk Islam, boleh melakukan yang lain, kecuali satu, tidak boleh berbohong. Ternyata jujur juga luar biasa. Makanya jujur itu nilainya di mata Allah itu luar biasa. Ya, lanjut.
36B sekarang 37. Waduh, 3 lagi sambil merem, selesai. 37, 38, 39, 40, borongan. Yuk, 37. Zaman Nabi alaihissalam, kalau enggak dia itu ibunya Maryam, tidak punya ayah, kitab Injil, nah sudah itu berarti terkaitannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Langsung aja kita cari. Nomor 3, jawabannya 37 jawabannya B. Kenapa B? Jelas. Nabi yang tidak memiliki ayah, jelas sama Nabi Isa. Pengikutnya disebut kaum Hawariyun. Ya, salah satu pengikutnya bernama Yudas Iskariot. Ya, nanti akan menggantikan Nabi Isa ketika dihukum. Nah, itu Yudas Iskariot. Nah, walaupun sebenarnya banyak hadis itu, walaupun itu belum sahih, belum sebagai hadis yang kuat. Tapi banyak rujukan yang menggantikan Nabi Isa adalah Yudas Iskariot. Ya, nanti kalau misalnya keluar di soal siapakah pengganti Nabi Isa ketika dihukum, Yudas Iskariot. Ya, supaya kita lebih pilih amannya. Terus yang terakhir, seorang Nabi yang diselamatkan oleh Allah dengan cara didalam seekor ikan paus, Nabi Yunus, jelas salah. Nah, 37 jawabannya B. 38. Nah, ini agak sulit. Pak Romat juga sempat terkecoh. Dikunci jawaban itu salah. Bayangin. 38 itu tentang Luqman. Luqman mengajarkan ke anaknya, kalau ajaran Luqman tanpa melihat ayat, Luqman itu pertama itu menyembah Allah, mematuhi perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Kemudian berbuat baik, tolong menolong, dan sebagainya. Tapi dalam ayat 17 ini, jawabannya paling tepat yang mana, Pak? Yang A. Mosok, Pak? Wah, mosok tidak berbuat syirik dan selalu menyembah kepada Allah? Itu kok bukan jawabannya? Iya, karena dalam ayat 17 ini yang dijelaskan adalah garis bawahi. Hai anak-anakku, dirikanlah sholat, beribadah. Sesuai B. B selalu rajin beribadah, berarti betul. Yang C, tetap tabah dan sabar, kita cari lagi. Nah, perbuatannya mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sabar, ada lagi, betul, berarti C masuk. Dan yang D, sering mengajak keluarga dan teman untuk berbuat kebajikan. Ada, Pak, ada. Itu di baris kedua. Baris pertama masuk, baris kedua. Perbuatan yang mungkar dan manusia mengajarkan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Baris kedua, 1 dan 2 berarti gabungannya ya. Jelas, berarti jawabannya A. Jangan terkecoh. Kalau ayat itu sesuai maknanya atau sesuai artinya ayat tersebut. Jangan terkecoh ya. Banyak yang jawab tadi itu salah. Ya, 39 langsung. Nah, Rasulullah itu mesti jawabannya bagus-bagus. Langsung contoh perilaku sehari-hari yang menandai sifat Rasulullah tersebut. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain, betul. Dibuktikan dalam hadis, berarti tentang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Beliau dalam hadisnya, beliau barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam itu emas, betul, diam itu emas. Mau nek ano kemungkaran aja diem. Kalau ada temannya salah jangan diem, diingatkan dulu. Nek diingatkan nggak berani, ya wes doakan. Nah, ya diingatkan dulu. Jadi jangan diem ditanya Pak Romat, itu jawabannya apa? Diem, Pak, diem adalah mas, bukan maksudnya itu. Diam ketika apa yang kita ucapkan itu akan menyakiti orang lain. Apa yang kita ucapkan itu sia-sia. Ya, itu baru diem adalah mas. Jawabannya yang mana, Pak? A, selalu berkata benar, jelas. Dalam kondisi apapun karena kejujuran membawa kebaikan, betul. B, kita harus selalu berhati-hati dalam berkata. Jangan sampai menyakiti orang lain, juga boleh. Nah, ini boleh nih yang 39 ini. Nah, masuk ini, tapi kita simpan dulu. C, hendaknya kita tidak membuang sampah. Keliru.
maksudnya tadi konteksnya tentang berbuat baik kepada orang lain dan tidak menyakiti orang lain, salah. D, bila kita punya kelebihan harta, hendaknya kita tidak sekan untuk bersedekah bagus tapi kurang tepat. Konteks yang paling betul mana Pak? Atau B? Yang betul B. Karena di situ yang A itu tidak ada kata kejujuran. Walaupun Rasulullah sendiri itu adalah orang yang jujur mendapatkan gelar Al-Amin. Terakhir 40. Mudah ya nak? Gampang. Ini adalah yang pakai doa itu mudah-mudah yang terakhir. 40 kan ya? Perhatikan pernyataan berikut ini. Terakhir. Pernyataan yang merupakan hikmah dari kisah Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi. Tak tanya. Pak Roma tanya dulu, ayo. Mas siapa? Yang namanya enggak, Pak? Yang namanya enggak bener. Yang namanya tidak terdaftar di kelas 6. Pak Roma tanya, ayo Ashabul Kahfi. Ya. Ya, yang titik-titik itu, ayo. Yang titik siapa ya namanya ya? Yang titik-titik itu namanya siapa ya? Yuk dijawab, nomor 40. Nah itu your name, namamu. Ya namamu, iya namamu, ayo. Your name. Ayo. Ayo siapa? Nanti Paramat ganti loh namanya. Paramat ganti Fulan atau Andre, oh. Atau Robert, oh. Atau ganti, jangan ini laki-laki diganti perempuan itu ya, ayo. Besok yang namanya aneh-aneh, Paramat ganti sendiri ya. Nggak bisa dari sini diganti namanya. Nanti anak-anak juga nggak bisa bentukan sendiri juga nggak bisa. Yuk. Nah itu yang tanda emoticon titik-titik itu siapa namanya? Yuk. Bu. Suaranya didengar. Hah? Kok? Halo? Nah yaudah tak pernah jawab. Nanti Pak Roma tanya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang merupakan hikmah dari kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu menceritakan tentang 7 pemuda di dalam gua yang sama Allah ditidurkan selama 309 tahun. Kenapa mereka tidur di gua? Karena dia dikejar oleh raja saat itu, suruh menyembah dia sebagai Tuhan, dan 7 pemuda ini nggak mau. Dia melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Dan setelah mereka bangun mereka kaget, ternyata mereka bangun bukan pada saat zamannya. Ternyata zamannya sudah terlampaui, dia maju ke zaman masa depan. Luar biasa. Ketika Allah berkehendak itu memang luar biasa. Ya. Jawabannya apa Pak? Jawabannya D. Kok bisa? Jelas. Mengerjakan sholat merupakan tiang agama. Nah, dalam kisah Ashabul Kahfi tidak menjelaskan tentang sholat. Mereka menjelaskan tentang keimanan mereka, menjaga keimanan mereka. Berarti bukan nomor 1. 2, mempertahankan keimanan kita kepada Allah. Betul, nomor 2. Nomor 3, ibadah yang dilakukan menjadikan orang bertakwa. Betul tapi kurang tepat. Betul tapi kurang tepat. Yang nomor 4, Allah selalu melindungi orang yang berpegang teguh pada keyakinan. Betul juga. Ketika kita sudah beryakin sama Allah, ya, ketika orang-orang atau pemuda tersebut sudah yakin sama Allah, Allah akan melindunginya. Bayangin. Sama kisah Rasulullah SAW sama Abu Bakar Siddiq, mau kabur mau dibunuh, bersembunyi dalam gua, tiba-tiba setelah masuk dalam gua, ono sarang. Laba-laba tiba-tiba buat sarang supaya dikira gua tersebut sudah lama tidak digunakan. Ada merpati pada buat sarang di situ. Jadi orang ketika masuk gua tersebut, wah ini sarang ini guanya sudah tidak dimasuki orang, ada sarang laba-laba di tengah jalan. Harusnya kalau misalnya ada orang lewat jalan, sarangnya harus
rusak. Ternyata enggak. Padahal Rasulullah ngumpet di bawah kakinya orang tersebut. Jadi kalau orang tersebut nengok bawah gini aja, ketahuan pada jongkok duduk Rasulullah sama Abu Bakar itu. Bayangin segitu Allah. Kalau kita memang yakin Allah melindungi, insya Allah Allah akan melindungi. Ya, banyak kisah-kisah sahabat itu yang perempuan pikir kok, yo bisa ya seperti itu. Ternyata kenapa bisa? Karena tingkat keimanan mereka dan keyakinan mereka pada Allah tuh luar biasa. Yang itu perlu kita contoh. Jadi anak-anak, Pak besok ujian PAI, iya. Pak besok tryout, iya. Pak besok ujian juga Pak. Yang mata pelajarannya, iya. Gak usah takut, itu tuh mudah bagi Allah. Kalau kamu mau belajar, dan kamu gak mau belajar, ya mau nolong juga. Allah juga bingung. Waduh, ya Allah, buat dilaku yang bagus. Lah wingi ngomong apa rasinau. Ayo, gak mungkin gak mau. Baik ya, nomor 40D ya. Silakan. Dicatat. Jadi kalau kita mau belajar sebisanya dulu. Bingung, tanya. Enggak tahu. Pak, bingung mau tanya sama siapa? Ibu enggak bisa ya, enggak bisa. Tanya gurumu, insya Allah guru-gurumu itu malam-malam di WA, insya Allah ketika mereka buka HP, insya Allah dijawab. Tanyalah banyak-banyak sama guru-guru. Tanya, Pak, malu ya? Enggak usah malu. Pak, Assalamualaikum. Bahasa yang santun, Assalamualaikum Pak, ada waktu enggak saya mau tanya tentang ini? Tanya saja, Pak saya bingung soal tentang ini. Tanya saja, atau Pak mohon maaf, tadi kok penjelasan kurang jelas ya, saya jelaskan bagian ini. Telepon enggak apa-apa, insya Allah guru-gurumu di sini itu sangat peduli dengan anak-anak. Ada waktu telepon gurunya, karena belum boleh berkunjung, tanya saja Pak, tolong jelaskan tentang materi apa Pak Jono matematika. Pak Jono aku bingung bagian ini. Tolong jelaskan. Insya Allah Pak Jono akan menjelaskan. Kalau saat itu nggak bisa menjelaskan, ini aja Le, nonton YouTube, taruh Pak Jono kasih linknya. Atau ini Le, nanti kamu buat seperti ini dulu. Nggak apa-apa ya. Karena anak-anakku, kita ini besok yang menghadapi ujian, kita yang pertama kali akan menghadapi ujian di tengah pandemi. Kita yang akan menghadapi ujian di tengah pandemi. Dan kita juga belum tahu soalnya seperti apa. Apakah benar-benar mudah yang dikatakan sama dinas. Atau mudahnya dinas itu sulit bagi kita. Oh kan belum tahu. Makanya kita harus persiapan benar-benar menghadapi ujian. Bersyukur besok nilai kita bagus semua. Bersyukur kita lulus semua. Ya sudah diterima. Kalau bawa nilai bagus kan senang. Aku sini mau pondok, wah nilai aku ya apik, bangga. Ya toh? Wah, aku sini mau pondok, wah nilai aku kok ya biasa-biasa wae. Nah. Ya, ayo sebelum kita lulus, kita akan menempuh ujian, di semangat benar-benar menghadapi ujian. Semangat, belajar, Pak, wah aku belajar setengah jam pusing, berhenti, istirahat, lanjut besok lagi. Ya, dan jangan lupa para mengingatkan, besok waktunya kita benar-benar memulai ujian tryout. Pak Romat berharap besok ketika tryout dikerjakan sebisa mungkin saisone dewe. Yang terakhir jujur. Gak usah tanya sama bunda, gak usah tanya sama ayah, gak usah tanya sama temanmu, gak usah kerjakan bareng-bareng. Kerjanya sendiri-sendiri saisane. Untuk apa Pak? Untuk menilai bukan nilai itu Pak Romat kasih bagus. Wis 80 bagus. Untuk apa? Untuk mengukur seberapa bisa kita mengerjakan soal. Nilai Pak Romat yakin nilai sekolah itu pasti bagus. Tapi kalau nilai ujian yang menentukan bukan kita. Ya anak-anak ya. Yuk semangat. Yes, Pak Romat itu saja. Pas jam 11 Pak Romat tutup. Yang mau tanya boleh, Pak Romat kasih waktu 10 hitungan. Karena lama-lama nanti biasanya nggak ada yang tanya. Ya, Pak Romat 10 hitungan. Silakan tanya. 9, 10, hidupkan suaranya. 8, 7, ada yang tanya? 6, 5, 4, ada yang tanya? Ada yang tanya? 3, 2, 1. Baik, karena tidak ada yang tanya, kita akhiri bersama-sama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita setelah belajar, sekarang suaranya dibuka.
berdoa dengan lantang supaya doa kita dikabulkan sama Allah, dimudahkan kita ketika belajar menyerap dan memahami ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurumu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina wa arinal batila batila warzuqna Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, dari para sekian, para tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum. Oh ya, belum apa dulu. Makasih, Pak. Masih ditunggu sama Pak Jono. Makasih, Pak. Kasih, Pak. Arigatou gozaimasu. Jelas. Oh, Zafran main aja. Makasih, Pak. Main